Halo gengs, ketemu lagi. Sekarang aku sedang pakai ini loh geng. Kalian tahu aku pakai apa ini? Ini adalah sleeping bag geng. Tapi aku sedang kepanasan loh geng. Aku berbuat dalam sleeping bag geng. Ini sleeping bag aku. Aku berbuat dalam sini. Ini cuma rekayasa dan ini adalah apa ya? Penjelasan aku untuk yang kemarin ya geng. Kemarin itu aku tuh sakit ya geng. Panas banget sih geng. Panas geng, panas. Panas. Aku cuma tadi mencontohkan ya, memberi contoh. Kenapa aku sampai pakai jaket dalam kamar dan kenapa aku pakai sleeping bag. Kemarin itu aku tuh sakit geng. Sakit apa enggak ya? Dibilang sakit enggak. Maaf sorry geng, basah. Soalnya baru mandi. Gini loh geng. Kemarin itu aku mengalami fase ini pada tubuh aku. Dimana seluruh tubuh aku itu berasa banget apa ya geng. Tulang-tulang aku itu, sendi-sendi aku itu berasa banget kemarin itu seperti nyeri semua loh geng. Dan obat-obat imun pun yang ku minum semuanya itu tidak mempan loh geng. Orang bilang gejala-gejala corona itu seperti itu. Sebenarnya geng, yang ku percaya ini bukan gejala corona ya. Bagaimanapun ini adalah penyakit, bukan penyakit ya. Bagaimanapun ini adalah sakit yang sering terjadi sejak aku anak-anak sampai sekarang tuh aku merasakan seperti ini. Kalau mau sakit itu badan aku itu semuanya pegal-pegal, semua sendi-sendi gitu. Jadi sistem yang orang bilang kalau corona itu pegal-pegal juga akan meriang apa. Sebenarnya itu apa ya dengan corona? Gejalanya itu sama dengan mereka bilang begitu kan. Tapi ini adalah penyakit-penyakit yang sakit-sakit ringan yang biasa. Orang kecapean apa itu kan sendi-sendi kita menjadi apa? Sendi-sendi kita itu menjadi nyeri apa gitu kan. Nah itu kan kita tuh tandanya kita tuh mau sakit geng. Dan kemudian kita juga meriang. Sedangkan dalam fase corona juga meriang juga ada. Jadi geng, yang namanya corona aku tidak terlalu meyakinkan banget. Cuma kita sakit begini doang. Jadi kemarin itu geng aku cuma 1 hari aja sih aku panas sih geng. Sorry, aku lepaskan jaketnya dulu ya. Sorry geng. Kemarin itu geng, aku cerita dulu ya. Jadi geng, kemarin itu mau dibilang sakit sih, ya sakit sih. Kemarin ya, hari kemarin cuma butuh waktu 1 hari aja sih aku tiba-tiba saja aku dengan AC aku menggigil dan kemudian telapak kakiku itu kedinginan geng. Dan kemudian malamnya sih aku tidur gitu. Biasa kan aku tidurnya itu kan jam 3 pagi, jam berapa gitu. Jadi malam kemarin itu aku tidur itu jam 11 itu aku udah tidur. Pas ternyata bukan, aku tidur dulu kan, jam 11 sebelum tidur itu aku minum obat imun ya, vitamin untuk tubuh kita. Gitu. Setelah itu geng, ya kita tidur, bangun pagi ternyata aku tuh PW banget. Kok tumben gitu. Dan kalau kita mager gitu kan, malas gerak, yang menjadikan kita posisi enak. Kok tumben, gue bilang dalam hati, tumben sih aku begini.
tumben sih aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata aku rasakan itu, badanku itu ternyata kemarin itu pas aku ke samping rumah ya, aku merasakan desiran angin karena hujan juga. Aku langsung meriang loh, geng. Aku langsung meriang kemarin itu. Jadi aku bingung sih. Dan kemudian nyeri-nyeri sendi aku ini, seluruh tubuh itu berasa banget. Oh, aku sakit. Tapi ini bukan corona ya guys. Ini bukan corona. Yang orang bilang kalau corona itu gejalanya juga meriang, sendi juga sakit-sakit. Sedangkan ini adalah tipe-tipe awal sakit dari zaman dulu sampai sekarang emang kayak gitu. Cuma orang hampir menyamakan dengan corona, jadi orang menganggapnya itu adalah corona, padahal tidak ya. Jadi geng, kemarin itu aku 24 jam benar-benar merasakan sakit ya. Jadi aku punya caraku sendiri sih untuk melawan rasa sakit aku ini. Rasa nyeri dalam tubuh aku, udah semua tulang, pokoknya tulang aku ini semuanya itu berasa nyeri banget loh geng. Kepalaku tuh sakit. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata penyebab aku sakit kepala itu adalah karena aku kemarin itu kebanyakan memakan petai. Kamu tahu gak, kalau aku geng, kalau aku makan petai gitu, satu biji atau satu lonjor itu atau 10 biji itu, aku sudah bawaannya itu sakit kepala. Makanya itu geng, kemarin itu aku makan baby cumi kan sama petai gitu. Petainya itu aku saking nafsunya ya geng, nafsu banget. Makanya hidup itu jangan terlalu nafsu, nanti sakit. Jadi kemarin itu geng, aku makan baby cumi dengan petai itu, kebanyakan petainya itu sampai berapa lonjor ya. Lonjor itu apa ya bahasa Indonesia ya? Pokoknya satu tangkai, satu tangkai itu kan ada 10 biji isinya kan. Kemarin itu aku sampai 5 tangkai gitu, geng. Petainya itu. Jadi akhirnya yang terjadi pada aku, geng, sakit kepala. Dan kemudian sakit kepala, akhirnya pemicunya ya itu tadi, karena aku kebetulan kemarin itu aku kecapean juga sih. Karena aku 24 jam kemarin itu aku sibuk dengan aktivitas aku sendiri, bahkan aku begadang juga, ngumpul juga. Jadi geng, dengan begini aku sih tidak menyadari kalau akhirnya sampai di rumah aku benar-benar drop, dan aku merasakan semua sendi-sendi aku itu berasa pegal banget gitu. Padahal sebelum tidur pun aku sudah minum obat vitamin ya, vitaminnya biasa aku makan gitu. Cuma itu nggak mempan. Biasa kan kalau aku minum vitamin paginya itu enak ya. Cuma aku tidak tiap malam ya makan vitamin itu, minum vitamin itu, aku tidak tiap malam. Karena aku tahu, sadar ya, namanya obat-obatan itu nggak bisa diamalkan untuk tiap malam, nanti kecanduan. Jadi dimana aku merasakan posisi tubuh aku itu mulai lelah, baru aku minum vitamin. Nah jadi malam kemarin itu kan aku merasakan banget geng. Aku mulai drop, kepalaku tuh sakit. Ya sakitnya itu adalah karena aku karena aku kemarin itu kebanyakan makan petai sampai 5 tangkai itu. Berarti 5 kali 10 berapa? 50 biji. Ya itu akhirnya sih kepala memicunya juga kan. Jadinya akhirnya aku minum vitamin juga. Ternyata vitamin itu aku minum 2 biji, ternyata pun tidak mempan. Sampai akhirnya pagi kemarin itu aku tuh masih meriang. Tiba-tiba aja aku meriang loh, geng. Jadi aku PW-nya kebangetan banget kemarin itu. Itu ternyata aku posisi awal sakit ya. Jadi kemarin itu, geng, aku punya cara sendiri dan aku punya trik sendiri bagaimana untuk menghalau rasa meriang aku tanpa harus pakai obat ya, geng. Jadi kemarin itu aku mikir, oh ya, aku harus ambil ini dulu, obat-obatan aku ya. Obat-obatan aku itu yang herbal ya, geng. Jadi aku tuh punya kayu pasak bumi, aku punya akar benalu, aku punya daun semampai. Itu ketiganya kan, lalu ku campur lagi sama jahe. Langsung aku rebus.
banyu dalam satu gelas biar menjadi setengah gelas. Aku rebus, geng. Jadi kan itu untuk diminum nanti. Itu adalah salah satu antibody juga, dan itu adalah salah satu untuk power kita untuk membuat semangat kita dan membuat membangunkan diri kita untuk kita tidak drop, geng. Itulah. Jadi kan aku punya pasak bumi, akar benalu. Apa tadi itu? Daun semampai. Akarnya sama daunnya sama aja sih. Dan juga jahe. Lalu ku rebus kan. Jadi air dari satu gelas itu menjadi setengah gelas. Ya udah, kita siapkan. Jadi sebelum aku minum itu, aku juga perut, karena aku mah ya. Aku punya penyakit mah. Jadi perutku itu gak boleh harus kosong. Kalau perutku itu kosong, nanti akan menambah sakit ya. Jadi geng, di situ tuh kemarin itu yang aku lakukan itu, geng, sebelum aku minum ramuan aku itu, geng, yang aku lakukan adalah aku harus merendam telapak kaki aku yang dingin ya. Tiba-tiba saja aku meriang dan kedinginan, dan aku pun sendi-sendi aku itu, tulang-tulang aku itu semuanya itu merasakan nyeri banget, geng. Luar biasa nyerinya ya. Jadi, geng, sambil makan aku merendam kakiku dengan air panas ya. Itu kan udah menghasilkan ini kentut. Jadi selama kakiku direndam, aku 2 kali kentut. Ternyata kalau kita mah juga kan, kentut kita itu kan terdiam di dalam perut ya. Gas kita itu terdiam dalam perut. Jadi ini juga salah satu pemicu yang aku pikirkan ya. Ini juga salah satu pemicu kenapa kita itu menjadi meriang. Salah satunya itu adalah angin di dalam perut kita yang tidak mau keluar, geng. Makanya itu aku merendam kaki aku dengan air panas. Setelah aku rendam kakiku dengan air panas, aku langsung kentut yo. Itu kan sudah keluar anginnya. Udah mulai mendingan sih, badan aku enak. Dan kemudian belum juga sih sembuh. Kembali meriang kembali setelah aku selesai merendam kakiku dengan air panas gitu. Ya, kemudian kembali aku mulai meriang. Jadi aku punya tahap yang kedua lagi. Aku kan punya SB gitu, sleeping bag. Orang pendaki itu tahu yang namanya sleeping bag ya. Jadi aku punya sleeping bag. Sleeping bag itu kan panas ya. Jadi aku pakai sleeping bag. Jadi aku pakai sambil berbaring gitu. Ketidur 2 jam kemarin itu. Jadi, geng, setelah ketidur 2 jam itu, badanku itu benar-benar panas, benar-benar hangat, dan peluhku itu semuanya keluar, geng. Karena aku kan pakai sleeping bag, tidak pakai jaket. Lalu kemudian setelah selesai itu aku bangun, aku langsung ganti baju. Sleeping bagku langsung ku anginkan biar basahnya itu hilang. Kemudian, geng, karena aku pengen ke rumah satunya ya, ke rumah biasa aku menjaga kucingnya. Dalam keadaan yang menggigil sih, dalam keadaan yang tulang-tulang aku itu benar-benar nyeri banget lagi. Lalu kemudian itu aku baru ingat kalau aku udah merebus ramuan ya. Jadi kan ramuan itu setelah itu aku minum sebelum aku melangkah ke rumah satunya itu pakai motor ya. Setelah aku minum itu, geng, baru 15 menit atau setengah jam kemudian, hawa yang kurasakan biasa di mulut. Biasa kita makan petai itu gimana, geng? Kita kan kalau kita makan petai itu, dalam tubuh kita itu berasa kencing kita, kentut kita, bahkan di mulut kita itu berasa banget kan aroma petai. Jadi setelah aku minum ramuan itu, geng, kalian tahu apa yang terjadi? Karena salah satu dari ramuan itu adalah salah satu untuk menghilangkan alergi, juga salah satu untuk menghilangkan bau dalam tubuh. Jadi, geng, di situ
Kan daun semampai itu untuk menghilangkan aroma bau juga pada tubuh kita kan. Jadi setelah aku minum itu, geng, pahit sepahit-pahitnya aku teguk setengah gelas itu. Jadi dalam perjalanan itu aku menuju ke rumah yang satunya itu dalam waktu 10 kilo ya. Setengah perjalanan baru 15 menit sih. Bukan 15 menit ya. Dari aku minum sampai aku berjalan gitu. Sampai aku naik motor gitu. 15 menit kemudian aroma yang ada di mulut aku yang berbau petai itu langsung menghilang, geng. Langsung gak ada lagi sih aromanya. Bahkan ya menjadi harum kembali sih, menjadi seperti biasa ya. Ini bukan corona ya, geng. Yang namanya corona itu kan kita tidak bisa mencium bau ya. Bau apa? Bau buruk, bau manis, bau harum, ataupun bau tubuh kita nggak bisa mencium. Itu yang namanya corona ya. Tapi aku tetap bisa mencium kok, bau ketek aku aja aku bisa mencium. Jadi, geng, setelah aku minum ramuan itu, semuanya itu tubuh aku itu menjadi fit. Tubuh aku itu menjadi fit loh, geng. Jadi aku bisa beraktivitas kemarin itu. Dan kemudian langkah selanjutnya itu, geng, yang aku lakukan itu adalah ya, aku tidak boleh untuk berbaring saja di rumah sana. Kalau aku berbaring saja kan nanti akan menambah sendiku itu nyeri banget. Jadi aku harus bergerak, bagaimanapun apa yang aku lakukan aku harus bergerak. Tidak boleh kita diam, geng, di saat kita mulai merasakan sendi kita tuh nyeri. Di saat kita merasakan tubuh kita itu kena angin itu mulai meriang. Jadi, geng, setelah proses-proses yang aku lakukan kemarin, pakai sleeping bag, pakai jaket, minum ramuan. Oh ya, aku lupa, dalam sleeping bag itu, geng, aku kentut terus, geng, kentut terus. Ternyata kalau kita meriang itu, geng, itu salah satu gejalanya itu adalah karena kita tidak bisa membuang angin di dalam perut kita. Itu yang aku perhatikan ya, geng. Selama ini aku perhatikan, kalau setiap kali kita tidak bisa membuang angin dalam perut kita, maka akan terjadi kontraksi begini. Kita akan langsung meriang. Maka jangan pernah dibilang ini adalah berhubungan dengan corona ya. Orang bilang kalau yang corona itu gejala-gejalanya itu sama aja sih sama penyakit-penyakit yang ada. Itu yang aku tahu ya dari beberapa orang, dari beberapa dokter yang jujur. Jadi, geng, setelah itu aku kan aroma yang ada di dalam mulut aku bekas petai itu udah hilang. Bekas aku makan petai itu ya, dengan ramuan tadi. Jadi aku sih mencoba. Katanya kan kalau yang namanya corona itu kita tidak bisa mencium bau ini bau itu. Jadi kemarin itu aku langsung mencium aroma di mana berbau. Aku langsung berbau kok, bau tai kucing berbau kok. Jadi, geng, kemarin itu ya cuma butuh 24 jam sih aku melakukan semuanya. Jadi jika kamu yang kamu sedang drop, kamu minum vitamin, lalu vitamin itu tidak mempan dalam tubuh kamu, geng, lakukan seperti yang aku lakukan. Rendam kakimu dengan air panas. Kamu harus berusaha untuk mengeluarkan angin dalam perut kamu. Karena saat kita drop, lalu kemudian sendi-sendi kita itu tiba-tiba itu menjadi nyeri semua, geng. Kita harus lihat dalam perut kita. Kita harus rasakan dalam perut kita apakah kita ada kentut. Kemarin aku membayangkan sih, kemarin itu rasanya aku nggak ada kentut-kentut, yang nggak ada BAB ya. Jadi setelah itu ya udah, aku pakai sleeping bag juga, aku hangatkan tubuh aku. Kentut terus, geng. Ini adalah salah satu efek yang membuat enak banget dalam tubuh aku setelah kentutnya itu selesai. Makanya itu aku bisa jalan kemarin tuh dari rumah sini ke rumah satunya itu yang 10 kilo. Jadi oke lah, enak gitu.
Jadi tahap terakhir itu yang aku lakukan adalah aku pakai ramuan lagi, ramuan turun temurun dari keluarga aku ya. Mandi. Ini adalah salah satu aromaterapi juga untuk kehidupan kita, untuk kehidupan aku ya. Jadi salah satunya itu aku harus mandi dengan ramuan-ramuan daun. Daun-daunnya itu rahasia ya, geng. Jadi dengan cuma aku bocorin cuma satu ya, pakai uh, apa ya, kunyit putih, daun kunyit putih dicampur dengan ini, dicampur dengan daun ini. Jadi itu adalah ramuan turun temurun aku sih, dari zaman kakek aku sampai ayah aku. Kalau sakit selalu mandi pakai air panas yang udah direbus dengan daun-daun itu, geng. Jadi ya kita mandi, is okay, kita mandi dengan campuran daun-daun itu, semuanya menjadikan ruangan kita ini adalah aromaterapi. Enak banget, geng. Jadi napas kita tuh terasa enak. Tubuh kita itu setelah kita mandi itu berpeluh banget. Jadi keluaran semua peluhnya sih, peluh-peluh dingin yang gak enak itu keluaran. Jadi semuanya enak banget lah dengan begini, geng. Akhirnya aku enjoy sih. Kemarin itu aku sempat ke tubuhku tuh kena kipas angin aja aku udah dingin. Jadi sekarang itu makanya itu aku tadi awal-awal ngeplok tadi aku bilang aku pakai sleeping bag, aku pakai jaket. Aku cuma pengen kasih tahu kepada kalian ini adalah yang aku lakukan kemarin gitu. Jadi dengan sleeping bag, dengan jaket aku untuk benar-benar supaya aku berpeluh kemarin. Karena kemarin itu nggak ada peluh-peluhnya sama sekali, geng. Karena kita meriang gitu. Dan saat ini alhamdulillah sih aku sudah sehat banget. Kalian dengar suara kipas angin? Gak apa-apa lagi. Makanya aku gini kan. Seandainya aku pakai jaket masih, itu berarti aku masih sakit. Jadi, geng, alhamdulillah sih sakitku tuh bisa sembuh enak 24 jam. Dan jangan lupa juga sih, selain kita melakukan dengan ramuan-ramuan, memang itu adalah hal yang terbaik gitu, dengan obat-obat juga. Aku cuma minum obat ini aja sih, vitamin aja. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan. Karena intinya kita sakit walaupun kita berusaha dengan obat-obatan apapun yang kita katakan itu adalah manjur, dan kita katakan itu adalah yang paling hebat gitu obat-obatnya. Semuanya tergantung sama Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa 24 jam. Minta kesembuhan dan minta agar penyakit itu dibuang dan dikubur ke dalam tanah. Dan penyakit itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Cukup kita merasakan, lalu kemudian dia keluar dengan... Aku bayangkan sih, aku punya penyakit kemarin. Dalam kebayanganku itu kugumpal, bergumpal gitu. Lalu kubayangkan dia itu terbang ke dalam tanah, masuk ke dalam, dan tidak bisa keluar lagi. Itu sih yang kubayangkan dengan doa aku sambil ya. Makanya jangan lupa juga untuk berdoa ya, geng. Ya, geng. Semoga saja kalian semua tidak pernah kena penyakit. Dan kalian selalu jaga posisi tentang tidur kalian, tentang lelah kalian. Jangan lupa minum vitamin. Dan selalu berdoa sama Tuhan. Dan jangan sampai tubuh kalian itu drop ya. Ya udah, geng, thank you. Ini adalah cerita aku. Sembuhnya aku dengan berbagai caraku. Thank you dah, geng. Thank you dah.